Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Azza wa Jalla. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam hal agama adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah adalah sesat. Setiap yang sesat itu pelakunya terancam dengan api neraka. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Akhwati fillah rahimakumullah. Patut kita memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmatnya yang telah Ia anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita bersama-sama membahas, mengkaji tentang metode beragama atau manhaj al-firqatun najiyah, metode beragama jalan golongan yang selamat. Sesungguhnya duduknya kita di tempat ini, di tempat kajian-kajian seperti ini, tidak lain dan tidak bukan karena taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sesungguhnya banyak sekali orang-orang yang memiliki kesehatan dan juga waktu luang, namun karena tidak mendapat taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, akhirnya kesehatan dan waktu luang yang ia miliki itu tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana manusia banyak sekali yang tertipu di dalamnya. Yang pertama kata beliau, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita patut memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas taufik yang Ia berikan kepada kita, sehingga kita bisa memanfaatkan kedua nikmat tersebut dengan amalan terbaik dalam agama kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimanallah. Sekarang kita masuk pada poin yang baru, yakni tentang manhaj al-firqatun najiyah, metode beragama golongan yang selamat. Kita sudah bahas tentang bagaimana golongan yang selamat tersebut, di mana mereka
adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpegang teguh dengan tali agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka hanya mengikuti tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan sebutkan beberapa karakteristik daripada manhaj al-firqatun najiyah tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-firqatun najiyatu hiya allati taltazimu manhaj ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa manhaja atau minhaja ashabihi min ba'dihi wa huwa al-Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allah ala rasulih wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi as-sahihah wa amara al-muslimina bitamassuki bihima faqala taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan tafarraqa hatta yarida alayya al-hawdu. Sahihul Albani fi Sahih al-Jami'. Sahahahu al-Albani fi Sahih al-Jami'. Al-firqatun najiyah ya ikhwan, golongan yang selamat ini ya adalah hiyallati taltazimu, adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh. Iltazama yaltazimu itu berpegang teguh ya ikhwan. Hiyallati taltazimu minhajar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayati, yang berpegang teguh dengan metode atau cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Bagaimana cara beliau berpakaian, ketika memakai pakaian yang kanan dahulu dimasukkan, kemudian kalau melepasnya yang kiri terlebih dahulu. Ketika pakai sendal yang kanan terlebih dahulu dimasukkan, baru setelah itu yang kiri. Ketika masuk masjid, ya, itu adalah merupakan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat ini selalu mengikuti apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Taltazimu, hiyallati taltazimu, yaitu mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti metode beragama baginda Rasulullah SAW fi hayatihi, dalam beliau menjalankan kehidupan sehari-hari. Ini al-firqatun najiyah, golongan yang selamat ini tidak pernah lepas dari tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena seyogianya ya ikhwan, ya, apapun yang dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya, adalah kita mengikuti dan mencontohnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian ambillah ya, kata Allah Taala. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarangnya dari diri kalian maka tinggalkan. Begitu begitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi apa yang diperintah, apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, kita sebagai umatnya ini, ya, hendaklah mengambil, menirunya. Fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sedangkan apa yang dilarangnya, hendaklah kita meninggalkannya. Di samping mereka, para ahlu sunnah wal jamaah atau al-firqatun najiyah ini berpegang teguh dengan metode beragama baginda Rasulullah SAW, mereka juga berpegang teguh dengan metode beragama para sahabatnya, ya, para sahabatnya. Wa huwal Qur'anul Karimul ladzi anzalahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mana metode beragama para sahabat Rasulullah SAW? Yaitu Al-Qur'an ya ikhwan. Metode agama metode agama para sahabat adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya para sahabat ya ikhwan, ya, tidak pernah berani meninggalkan ataupun menyalahi tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para sahabat sudah jera ikhwan ketika pada waktu itu, ya, ketika beliau memerintahkan kepada para pemanah untuk tetap di atas gunung Uhud, menang ataupun kalah. Lantas ada yang khilaf para sahabat tersebut, kemudian mereka turun meninggalkan gunung Uhud,
kekalahan telak dialami oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW 2 gigi geraham beliau patah. 2 gigi geraham Rasulullah SAW patah, ya kawan. Berdarah pipi Rasulullah SAW, dirobek pipi Rasulullah SAW. 2 gigi gerahamnya patah. Gara-garanya apa? Karena para sahabat pada saat itu lupa dan perintah baginda Rasulullah SAW. Pada waktu perang Uhud, ya, beliau SAW memerintahkan kepada para sahabat jangan tinggalkan gunung Uhud menang ataupun kalah. Antum pernah lihat gunung Uhud, ya kawan? Kalau antum lihat ya, gunung Uhud tersebut di pas gunung Rumatnya itu, ya, tempat para sahabat yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW untuk menghalau pasukan kafir. Subhanallah, strategi Rasulullah SAW sangat bagus sekali. Sehingga berapapun banyaknya pasukan musuh ingin melewati lereng itu, selalu dihujani dengan panah. Sementara orang kafir ketika mau memanah ke atas tidak bisa. Akhirnya kalah pada waktu itu di fase peperangan pertamanya, kalah orang-orang kafir. Banyak yang bergelimpangan mayat-mayat orang kafir di bawah. Para sahabat yang berada di bawah ini terlihat kewalahan memungut atau mengambil ghanimah tersebut. Para sahabat yang ada di gunung Uhud ini turun membantu sahabat yang lainnya di bawah. Lupa mereka dengan perintah baginda Rasulullah SAW. Apa yang terjadi, ikhwan? Orang-orang kafir pada waktu itu yang masih dipimpin oleh Khalid bin Walid datang dari arah belakang para sahabat. Karena para sahabat pemanah sudah pada turun semua, tidak ada lagi yang menghalau mereka di sini. Dia datang dari arah belakang, kemudian pasukan kaum muslimin, ya, dipukul dari arah belakang. Sejak saat itu kaum muslimin tidak ada lagi berani untuk meninggalkan ataupun melalaikan apa perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalah telak kaum muslimin pada saat itu. Sampai-sampai pamanda Rasulullah SAW yang begitu beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal gugur syahid pada pertempuran tersebut. Nih ikhwan, ya, Allah Azza wa Jalla nyatakan dalam Al-Quran, apapun yang dibawa oleh Rasulullah ambillah, Allah Taala. Dan apapun yang ditinggalkannya maka tinggalkanlah. Apapun yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Al-Firqatun Najiyah ini berusaha mengikuti sekecil apapun tuntunan baginda Rasulullah SAW, berusaha mengikuti tuntunan sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Karena para sahabat ini, ya kawan, ya, yang jumlah mereka sekitar 1.400 orang ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, jumlah mereka itu sekitar 1.400 orang. Itu mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Taala. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina alladziina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah meridhoi orang-orang yang beriman yang membaiat wahai Muhammad di bawah pohon. Begitu firman Allah Taala. Kita sebagai seorang muslim, karena para sahabat sudah diridhoi oleh Allah Taala dan Rasulullah juga memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, maka hendaklah kita ikuti bagaimana metode beragama mereka. Karena sesungguhnya metode beragama mereka itu mereka ambil langsung dari madrasah Rasulullah SAW. Mereka adalah hasil didikan baginda Rasulullah SAW. Ketika selesai perang Uhud tersebut, ya, suatu hari baginda Rasulullah SAW wa huwa al-Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allahu ala rasulih wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi as-sahihah. Manhaj mereka apa? Para sahabat adalah Al-Qur'anul Karim yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya, dengan Al-Quran
dan dengan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, kita sekarang di masyarakat kita begitu banyak perbedaan-perbedaan yang kita temukan. Seandainya kita benar-benar berpegang teguh dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW, niscaya kita akan mendapatkan satu kata atau persamaan. Kita akan mendapatkan kesamaan pendapat. Kalau kita benar-benar berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini, Al-Quran dan As-Sunnah ini. Al-Quran dan As-Sunnah ini. Al-Quran adalah semua yang terdapat dalam Al-Quran, ya. Kemudian As-Sunnah adalah segala sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, dalam perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataannya. Ini sunnah. Tata cara hidup baginda Rasulullah SAW. Ini namanya sunnah. Kalau kita ikuti itu semua, ya, kita tidak akan terjadi perbedaan di antara masyarakat, di dalam masyarakat kita. Kalau kita benar-benar merujuk kepada dua hal ini, sehingga kita sebagai seorang muslim, ya ikhwan, kalau kita menginginkan keselamatan, hendaklah kita jadikan dua hal ini sebagai barometer, sebagai acuan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu merupakan pesan baginda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku telah tinggalkan bagi kalian dua hal. Lan tadillu ba'dahuma. Lan itu, ya, merupakan satu kata yang memiliki arti selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Ya, lan itu artinya selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa keduanya itu? Kitaballahi wa sunnati. Itu kitabullah, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Wala natafarraqa hatta yarida 'alayya al-hawdu. Dan keduanya tidak akan pernah terpisah, ya ikhwan. Al-Quran dan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini selama-lamanya tidak akan pernah terpisah. Hatta yarida 'alayya al-hawdu, sampai datang kepada nanti al-hawd, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita, ya ikhwan, kalau kita berselisih pendapat, berbeda pendapat dalam satu perkara, kembalikan kepada kedua hal ini. Ini tuntunan Allah Taala. Apa kata Allah coba? Ini yang kedua, ya. Yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullah, al-firqatun najiyatu ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu'i wal ikhtilafi amalan biqaulihi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. An-Nisa 59. Al-firqatun najiyah, jalan golongan yang selamat ini, ya ikhwan, selalu kembali kepada kalamullah, kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika terjadi perbedaan pendapat. Ya, sekarang contoh misal, ya, di malam Jumat ada orang masyarakat membaca atau menyunahkan membaca surat Al-Kahfi. Di malam Jumat itu juga ada yang lain lagi membaca surat Yasin. Ada juga yang baca surat yang lainnya. Ini kan macam-macam perbedaan pendapat. Kalau kita benar-benar merujuk kepada baginda Rasulullah SAW, maka kita akan satu pendapat. Di mana baginda Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membaca apa malam Jumat? Surat Al-Kahfi, ikhwan. Surat Al-Kahfi. Adapun surat yang lainnya, ya, terutama surat Yasin misalnya, di situ banyak hadis-hadis dhaif tentang keutamaan yang dibaca surat Yasin pada malam Jumat tersebut. Ikhwan, Anda sampaikan kepada antum, dan ini sering Anda ulangi di majelis-majelis Anda di Mataram atau di Belencong, ya. Satu tuntunan Rasulullah SAW yang kita tinggalkan, ya, atau satu
satu kebiasaan masyarakat yang kita lakukan itu akan mematikan satu sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita anggap sepele, ikhwan. Misal di malam Jumat Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi, tapi kita isi dengan materi yang lainnya. Yang kita baca berbeda, bukan surat Al-Kahfi yang kita baca, maka akan mati sunnah Rasulullah SAW malam Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi ini, ikhwan. Tergantikan dengan sunat yang dibuat-buat oleh manusia itu, ikhwan. Oleh karena itu kita mengaca nih kepada bagaimana al-firqatun najiyah, golongan yang selamat ini, ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu' wal ikhtilaf. Mereka selalu kembali kepada kalamullah, kepada firman-firman Allah, kepada Al-Qur'an, dan kepada kalam Rasulullah ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ini al-firqatun najiyah, ikhwan. Ini merupakan karakteristik al-firqatun najiyah. Makanya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat ini, tatkala dikatakan kepada mereka bahwa Al-Quran berkata demikian, mereka buang tuh jauh-jauh perkataan dirinya ataupun perkataan ulamanya. Tatkala ia dapatkan ternyata ternyata perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran bertentangan dengan perkataan yang ia pegang sebelumnya, ia akan buang perkataan orang atau perkataan ulamanya jauh-jauh yang buang jika bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini al-firqatun najiyah, karakteristik dari al-firqatun najiyah, dan ini diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikhwan. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih, fi syai'in, pada sesuatu apa saja. Syai'in ini nakirah, ya. Syai'in ini nakirah artinya ini menunjukkan umum, apa saja tempat kita berselisih. Farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sekarang di masyarakat kita ini banyak orang mengatakan Allah itu ada di mana-mana? Ada juga yang mengatakan Allah itu dalam dada-dada kita. Lantas mana yang benar? Ada pula yang mengatakan Allah itu ada di atas langit. Mana yang benar? Yang bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang benar. Mana? Yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala berada di atas arsy. Banyak dalil-dalilnya, ikhwan. Ya, ini perintah atau ini merupakan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-firqatun najiyah selalu kembali kepada kalamullah dan kembali kepada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini karakteristik yang kedua. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih pada suatu maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang terbaik. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikhwan, dalam surat An-Nisa 59. Itu yang terbaik kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kalau kita melihat perbedaan pendapat di antara masyarakat, di antara sekian banyak pendapat tersebut pasti ada yang benar, ikhwan. Kalau pasti ada yang benar, pasti ada pula yang salah. Kewajiban kita kembali kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Kita kembalikan mana yang bersesuaian dengan dua barometer ini, itu yang kita ambil. Walaupun masyarakat mungkin mencemooh kita, walaupun masyarakat mungkin tidak menemani atau bahkan mencueki kita. Ya ikhwan, hidup di dunia ini tidak selama-lamanya, ikhwan. Akan ada hari akhir untuk kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang menyelisihi kedua hal ini. Di situ kita akan mempertanggungjawabkannya. Sekarang kita memiliki pilihan nih. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita pikiran atau akal, sehingga dengan akal ini kita bisa berpikir. Allah memberikan kepada kita
Akal ini untuk bisa menuntut ilmu, sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang batil. Kita bisa tahu di situ. Mana yang kita ambil dengan akal pikiran yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita ini. Apakah kita akan ikut masyarakat atau ikut tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita ikuti masyarakat, mungkin antum akan bersama masyarakat, akan disenangi oleh masyarakat. Tapi ingat pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Waliyadzubillah ya ikhwan. Nih, al-firqatun najiyah ya ikhwan. Golongan yang selamat. Mereka selalu kembali kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah SAW ketika terjadi perbedaan pendapat. Tidak memegang teguh perkataan kiai, tidak ya ikhwan, al-firqatun najiyah itu. Tidak. Bahkan sekali berimam-imam yang empat itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, kata mereka apa ikhwan? Kalau ada perkataanku yang menyelisih sunnah Rasul, buang perkataanku, kata mereka. Ambil perkataan Rasulullah SAW. Gitu kata mereka ikhwan. Contoh misalnya ya, atau kita lanjutkan ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala fala wa rabbuka la yuhaqqimuka hatta fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. An-Nisa 65 ya. Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Demi zat atau demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau hai Muhammad menjadi hakim, menjadi penengah ya terhadap urusan yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian wa thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka menerima keputusanmu tanpa mendapatkan rasa jengkel atau rasa dongkol terhadap apa yang kamu putuskan tersebut. Begitu kata Allah Taala. Jadi apa keputusan Rasul? Ya, setelah kita menjadikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim, sebagai penengah kita atau sebagai penengah yang terjadi antara para sahabat pada saat itu ya, kita terima apapun keputusannya. Itu perintah Allah Taala. Kalau kita tidak menerimanya ya, berarti kita sudah keluar dari karakteristik daripada al-firqatun najiyah tersebut. Ini karakteristik al-firqatun najiyah. Yang kedua adalah selalu menerima, selalu kembali kepada kitabullah dan kepada kalam Rasulullah SAW ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Nah sekarang ya ikhwan ya, kita ini sekarang nih yang hidup di akhir zaman, karena baginda Rasulullah SAW pernah bersabda mengatakan bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dengan hari kiamat itu seperti ini jaraknya. Tidak ada jarak sama sekali kata Rasulullah SAW. Beliau merenggakan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Tidak ada jarak antara kedua jari ini. Jadi diutusnya Rasulullah dengan dekatnya hari kiamat tersebut sangat dekat sekali. Sehingga kita yang berada di akhir zaman ini ya ikhwan ya, apapun yang diputuskan oleh Rasulullah SAW ya, hendaklah kita mengikutinya ya, hendaklah kita mengikuti. Tinggalkan perkataan ulama-ulama yang bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasulnya SAW. Ya ikhwan, manusia atau ulama atau bagaimanapun tidak ada yang maksum ikhwan. Tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Coba apa pesan Imam Malik ya ikhwan? Imam Malik pernah berpesan mengatakan, kullu qaulin yukhadhu minhu wa yurad. Setiap perkataan boleh diambil, boleh diterima. Boleh diambil, boleh ditolak, kata beliau. Diambil jika dia bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah,
ditolak jika dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Illa qala sahib hadzal qabr, kata beliau Imam Malik, kecuali perkataan pemilik kuburan ini, kata Imam Malik, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya ikhwannya, bagaimanapun tinggi derajat seorang ulama, jika dia bertentangan perkataannya dengan perkataan Allah atau dengan perkataan Rasulullah, tinggalkan perkataan ulama tersebut ikhwan. Ikuti perkataan Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Begitulah karakteristik daripada Al-Firqatun Najiyah tersebut, golongan yang selamat itu ikhwan. Al-Thalith, yang ketiga, Al-Firqatun Najiyatu la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi amalan biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Al-Hujurat ayat yang pertama. Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat ini ya ikhwan ya, la tuqaddimu kalama ahadin, tidak pernah mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau di masyarakat kita sekarang ini ikhwan, kebanyakan menggunakan atau kebanyakan mendahulukan perkataan kiai kita. Di masyarakat kita sekarang ini kebanyakan mendahulukan perkataan ulamanya, kiainya, dengan alasan masa ulama akan salah, masa kiai akan salah. Ya ikhwan, kalau kita temukan perkataan ulama kita itu bertentangan dengan perkataan Rasulullah SAW, siapa yang kita ambil kira-kira? Apakah kiai atau Rasulullah SAW? Rasulullah SAW ya ikhwan, yang sudah jelas-jelas maksum, terlindung dari dosa, terlindung dari kesalahan. Ulama kita manusia biasa, bisa saja dia jatuh kepada kekeliruan. Kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, ya, Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih menyebutkan bahwa surat yang dibaca di malam Jumat itu surat Al-Kahfi. Jangan antum baca yang lain. Hendaklah kita dahulukan perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan perkataan orang lain di atas perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini firman Allah tabaraka wa taala ikhwan. Perintah Allah agar kita jangan mendahulukan perkataan siapapun orangnya di atas perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Allah ikhwan. Dan kita tahu Al-Qur'anul Karim ya, ini dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Dan kita tahu Al-Qur'an ya ikhwan merupakan kalamullah. Ini Allah yang memerintahkan kita untuk kita mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya di atas perkataan siapapun. Kebanyakan masyarakat kita sekarang ini fanatiknya Masya Allah kepada perkataan kiainya. Padahal kiainya tersebut ya bukan orang yang maksum, bukan orang yang terlindung dari perbuatan dosa. Yang maksum itu hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita mendapati suatu perkataan ya, kiai kita bertentangan dengan perkataan Allah tabaraka wa taala, buang perkataan kiai kita tersebut. Seperti misalnya ya, Allah Azza wa Jalla jelas-jelas mengatakan ia itu beristiwa di atas arasy. Tapi banyak kiai-kiai yang sekarang ini mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Mengatakan Allah itu ada dalam dada-dada kita. Padahal Allah sendiri mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rasulullah SAW sendiri bersabda mengatakan ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Kasihilah apa yang ada di bumi, niscaya kalian akan dikasih sayangi oleh Zat yang ada di atas langit sana. Itu sabda Rasulullah SAW.
Ada seorang budak. Rasulullah bertanya kepada budak tersebut, "Aina Allah?" Hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami diriwayatkan oleh Imam Muslim. "Aina Allah?" kata Rasulullah bertanya kepada budak tersebut. Apa kata budak itu? "Allahu fis sama." Allah di atas langit. Begitu kata Rasulullah SAW. Beliau diam ketika budak tersebut mengatakan Allah di atas langit. Beliau menyetujui perkataan budak tersebut. Terus sekarang ada kiai mengatakan Allah itu ada di mana-mana. La haula wala quwwata illa billah. Al-firqatun najiyah, karakteristik golongan yang selamat itu menetapkan apapun yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala tentang dirinya ataupun apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah tabaraka wa taala. Makanya al-firqatun najiyah ini ya kawan, tidak pernah berani mendahului perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu perkataan Allah, kalau begitu perkataan Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Begitulah metode beragama yang benar itu, ikhwan. Jangan kita bersitegang hanya membela perkataan kiai kita, yang notabene-nya para kiai kita tersebut tidak ada yang maksum sama sekali. Wa qala Ibnu Abbas, "Akhsha an tunzala 'alaikum hijaratun minas sama'i. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar." Aku khawatir, aku takut akan dijatuhkan kepada kalian itu batu-batuan dari langit. Kenapa? Aku katakan kepada kalian Rasulullah bersabda demikian, kalian mengatakan tapi Abu Bakar dan Umar begini perkataannya. Benar, Rasulullah SAW didatangi oleh dua orang. Yang satu orang itu Muslim, yang satu lagi Yahudi. Mereka berselisih dalam masalah air, pengairan sawah. Yahudi ini sawahnya lebih dulu, lebih di depan tempatnya dengan sumber air. Muslim ini sawahnya belakangan. Seharusnya yang berhak terlebih dahulu mendapatkan air adalah sawahnya Yahudi ini. Barulah setelah itu sawahnya si Muslim. Ternyata si Muslim ini ya menutup sawahnya orang Yahudi tersebut sehingga air tersebut langsung masuk ke sawahnya dia. Bertengkar mereka. Akhirnya mereka pun datang kepada Rasulullah SAW. Datang kepada baginda Rasulullah SAW meminta keputusan. Ternyata Rasulullah SAW membenarkan Yahudi itu, bahwa dialah Yahudi ini seharusnya berhak terlebih dahulu untuk mendapatkan air. Akhirnya ketika mereka keluar dari tempat baginda Rasulullah SAW, si Muslim ini belum puas. Mereka berdua datang ke tempatnya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mendengarkan cerita mereka, Umar bin Khattab bertanya, "Sudahkah kau menghadap kepada Rasulullah?" "Oh iya sudah." "Lantas apa keputusan Rasulullah?" "Keputusannya adalah membenarkan Yahudi ini," kata si Muslim ini. Apa kata Umar bin Khattab? "Tunggu sebentar." Umar bin Khattab masuk kamarnya, keluar dan membawa pedang terhunus, memenggal si Muslim yang tidak mau menerima keputusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ikhwan ya, tidak boleh kita mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, al-firqatun najiyatu ta'tabiru tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa du'a'i wal isti'adati wal istighatsati wat tashiddati wal rakha'i wal dhabhi wal nadri wa tawakkuli wal hukm bima anzala Allah wa ghairi dhalika min anwa'il ibadah huwa al-asas alladhi tubna 'alayhi ad-dawlatul islamiyyah as-sahihah. Al-firqatun najiyah ya ikhwan, karakteristik yang berikutnya yang keempat, mereka al-firqatun najiyah ini, golongan selamat ini menganggap atau menjadikan tauhid merupakan pondasi dasar tegaknya suatu pemerintahan. Ini al-firqatun najiyah, menjadikan tauhid sebagai pondasi, sebagai dasar tegaknya suatu pemerintahan. Makanya baginda Rasulullah SAW ya ikhwan, ketika beliau berdakwah di kota Makkah, begitu banyak
tawaran yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka datang, orang-orang kafir tersebut datang kepada paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Apa kata mereka? Wahai Abu Thalib, kalau Muhammad menginginkan harta, yang penting dia tinggalkan dakwahnya ini, kami jadikan dia orang yang paling kaya. Kalau dia inginkan perempuan yang paling cantik, kami akan carikan gadis-gadis se-Arab ini yang paling cantik, kami akan berikan dia. Yang penting dia tinggalkan dakwahnya ini. Kalau dia mau menjadi raja, kami semua sepakat akan menjadikan dia raja. Yang penting dia tinggalkan dakwahnya ini. Rasulullah SAW begitu banyak tawaran-tawaran tersebut, ya, ditolak semuanya oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau ajarkan, beliau tanamkan tauhid ini kepada para sahabatnya. Para sahabat yang masuk pada waktu itu, ya, yang masih, yang terutama yang budak-budak, ya, yang masuk Islam atau yang beriman kepada baginda Rasulullah SAW, itu ditanamkan benar-benar tauhid kepada mereka oleh beliau SAW. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwan? Ya, 10 tahun setelah itu, ketika Rasulullah SAW berpindah ke kota Madinah, kemudian di kota Madinah 13 tahun lagi, ya, beliau menanamkan tauhid di situ sehingga akidah kaum muslimin sudah kuat, ya. Subhanallah, Allah tegakkan daulah Islamiyah karena berdasarkan tauhid ini. Makanya untuk lihat, ya, kalau orang sudah akidahnya bagus, akidahnya mantap, mereka atau orang tersebut akan rela berkorban dengan harta benda, bahkan jiwa raga sekalipun, kalau akidahnya sudah mantap. Inilah yang dikejar, inilah yang dididik oleh baginda Rasulullah SAW. Benar-benar ditanamkan akidah ini oleh baginda Rasulullah SAW. Benar-benar ditanamkan bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berhak disembah itu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tauhid, ya ikhwan. Makanya Al-Firqatun Najiyah dari dulu dakwahnya selalu kepada kalamullah, kepada tauhid, pengesaan Allah dalam beragama ini. Seperti apa? Wa ifradullahi bil ibadati wad du'a wal isti'anah, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah. Ibadah apa saja yang dikerjakan, ibadah apa saja dilakukan, yang diharapkan atau yang selalu diharapkan oleh Al-Firqatun Najiyah ini adalah hanya wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak mengharapkan yang lainnya. Berdoa, demikian juga berdoa. Al-Firqatun Najiyah ini selalu berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau sekarang kan kita temukan masyarakat kita, kalau mereka mau keselamatan, mereka berdoa ke kuburan si fulan. Kalau mau mereka berangkat ibadah haji misalnya, pamitan dulu ke kuburannya si fulan. Al-Firqatun Najiyah tidak demikian, ikhwan. Al-Firqatun Najiyah hanya mengharapkan, ya, ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selalu, ya, dalam setiap peribadatan tersebut yang mereka lakukan adalah mengharapkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ada terlebih dahulu, baru setelah itu kita akan lanjutkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu alaihi wasallam al-mustafa ba'd. Karakteristik daripada golongan yang selamat yang keempat adalah menjadikan tauhid sebagai pondasi dasar tegaknya sebuah negara. Dan selain itu juga wala budda min ib'adi syirki wa madahirihi al-mawjudati fi aktsar bilad al-islamiyah. Selain itu juga selain menegakkan tauhid ya ikhwan, ya, selain menegakkan tauhid juga harus menjauhkan atau menghilangkan segala macam bentuk kesyirikan. Yang dimana segala macam bentuk kesyirikan ini sudah begitu banyak menyebar di masyarakat, di berbagai belahan masyarakat Islam sekarang ini. Ya. Jadi di samping kita menegakkan tauhid, juga harus meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan tersebut. Di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ya ikhwan, yang dimana beliau lahir tahun 1115 sekian ratus tahun setelah baginda Rasulullah SAW. Ya, itu sudah terjadi kesyirikan dalam bentuk ya, permintaan kepada fahlal fuhul, kepada anak-anak pohon kurma. Meminta mereka kepada anak-anak pohon kurma. Mereka berdoa kepada anak-anak pohon kurma itu. Di masyarakat kita sekarang ini, mereka memintanya kepada apa? Pada pohon-pohon yang dikeramatkan. Antum lihat di Loh Balut sana ya, kuburan. Kemudian di situ ada beringin yang mereka ikat-ikat. Mereka minta kepada ikatan yang ada di kuburan tersebut. Dan itu sudah pernah terjadi di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, di mana mereka
meminta kepada fahlal fuhul, kepada anak pohon kurma yang masih kecil. Apa kata mereka? Ya fahlal fuhul urzuqni zawjan hadhihi sana. Ini salah satu permintaan yang mereka ajukan, yang didengar oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi sendiri. Apa kata mereka? Wahai anak pohon kurma, berikan aku pasangan tahun ini. Meminta kepada anak pohon kurma. Seharusnya meminta kepada siapa ya kawan? Kepada Allah seharusnya kita meminta. Cuma untuk lihat kata baginda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil, idza sa'alta fas'alillah. Jika kau meminta, minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika kau meminta pertolongan, mohonlah pertolongan itu kepada Allah, kata baginda Rasulullah SAW. Beberapa waktu lalu masyarakat kita dihebohkan dengan permintaan seorang kiai kepada misan kuburan gurunya. Atau pernah lihat ikhwan di YouTube itu permintaan tersebut? Wahai kiai, ini nih anak-anak disebutkan seperti itu. Mereka meminta kepada misan kiai tersebut, batu nisannya kiai tersebut. Ya, kiainya sudah ditanam dalam kuburan tersebut. Mereka minta, menyebutkan permintaannya, seolah bercanda dengan apa namanya kiainya tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Ini menyebar di berbagai belahan dunia Islam ya ikhwan. Al-firqatun najiyah, ya, menegakkan tauhid, menghilangkan kesyirikan. Makanya kalau antum lihat ya dakwah-dakwah para salaf, ya, dakwah-dakwah orang-orang salaf itu orang-orang yang mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ini selalu dakwahnya tentang tauhid, jauhkan dari kesyirikan. Mengajak kepada mentauhidkan Allah, menjauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan. Selalu itu dimanapun. Dan itu merupakan pondasi atau dasar tegaknya sebuah pemerintahan Islam. Kemudian kata beliau, li'annahu min muqtadayat tauhid, karena mengingatkan manusia, menjauhkan manusia dari kesyirikan ini merupakan konsekuensi mentauhidkan Allah Tabaraka Taala. Kita kalau mentauhidkan Allah Tabaraka Taala, wajib bagi diri kita untuk menjauhkan kesyirikan. Wala yumkinu an-nasru li ayyi jama'atin tuhidut tauhid. Kemenangan tidak akan didapati oleh siapapun atau orang manapun yang melalaikan dakwah tauhid. Kata Syekh Abdul Zaid dalam kitabnya ini, ya, kemenangan tidak akan pernah dicapai oleh siapapun yang melalaikan dakwah tauhid. Wala tukafiu syirki bi anwa'ihi, tidak akan pernah dicapai oleh orang-orang yang melalaikan, tidak mau memberantas kesyirikan dengan segala bentuknya. Uswatan birrusuli jami'an wa bi rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita kalau ingin mendapatkan kemenangan, kalau ingin mendapatkan kejayaan, jadikan tauhid ini sebagai pondasi dasar tegaknya negara kita. Sebagai bentuk kita mengikuti tauladan baginda Rasulullah SAW, ya, sebagai bentuk kita mengikuti tauladan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Ini baru empat karakteristik al-firqatun najiyah yang kita bacakan, ya. Masih ada ya sekian karakteristik lagi, ya, yang perlu untuk kita pelajari, untuk kita ikuti, ikhwan. Untuk kita ikuti. Karena ya dengan cara kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana Al-Quran dan As-Sunnah ini dijadikan oleh al-firqatun najiyah, golongan selamat ini, sebagai barometer di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Nah, karena itu ya adalah kita pelajari, kita ikuti, bukan hanya untuk diilmui saja, bukan, tapi untuk diamalkan. Ya.
Ini mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada faedahnya bagi kita semua. Seperti biasa, sebelum kita sholat mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah pada bulan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali dengan karakteristik al-fiqhatun najiyah yang kelima. Ashkurukum ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.